Hai. Hai. Berhasil juga akhirnya. Jadi buat teman-teman, Gaptek. ini adalah pencapaian terbesar gue di bulan Ramadan, gitu ya. Karena dari semua tamu yang ada di Rumah Bahagia, this is the first time Lia Sunarjo bersedia di interview. Iya benar. This is the first time in my life, to be honest. Yang ngomongin diri sendiri ya. Nah, tapi abis ini kayak bakal banyak interview, banyak deh Mbak abis ini. No. First and last. Buat Adi aja. Bali di mana? Lagi di mana? Di Amerika enggak ya? Di rumah. Di rumah. Oke. Di rumah. Jadi udah hampir 2 bulan lebih ya Mbak, kita nggak ngantor, cuma di rumah aja. Ya. Dengan film, gitu ya. Benar. It feels like 2 tahun sih tapi rasanya. Apa sih Mbak yang berubah dari Mbak Lia selama PSBB? Ada yang berubah yang seru nggak sih Mbak? Ada satu yang aku realize berubah. You know what? Oke, kalau bilang yang lain-lain kan biasa lah ya. Cuman just now khusus untuk ini aku agak dandan dong gitu. And I actually forgot how to do it. Jadi tadi abis pakai apa sih cushion gitu langsung pakai eyeshadow and it's wrong. Terus tuh kenapa lengket-lengket gini? Oh my god, I forgot untuk pakai powdernya. Jadi ya itu yang berubah. You forgot the essentials yang biasanya tiap pagi dilakuin. Kalau yang lain kan berubah biasa ya. Ini ternyata that particular one. Gitu. Okay. Jadi memang, tapi banyak juga nggak sih Mbak pelajaran. Biasanya orang tuh pas PSBB ya Mbak, biasanya tadi lupa dandan, oke gitu. Tapi akhirnya jadi kayak gue lagi suka ngerjain hal yang sebelumnya gue nggak pernah suka buat gitu. Ada nggak sih Mbak? Apa ya? Sibuk Zoom terus. Cuman apa ya kayaknya? No, actually banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa atau apa ya dengan efisien gitu loh yang aku lihat ya kan. Soalnya I actually don't do anything else. Kalau orang lain tuh ada yang berkebun, ada yang ini. Enggak sih, aku cuman lebih kerjanya lebih 3 kali lipat lebih heboh kayaknya. Dan ternyata kita bisa achieve banyak banget gitu. Nggak usah ketemuan, nggak usah bergerak kemana-mana ya kan. Oh, I know what I can do now. Gue sekarang master of Tokopedia. I actually can shop online. Baru kepikiran. So, itu revolution. Ternyata selama work from home ini, aku nggak keluar rumah sama sekali, bener-bener. Jadi belanja semuanya itu online. And I can actually do it. Jadi, itu salah satu achievement sih. Orang-orang lain mulia-mulia ya, aku enggak. Tapi itu mungkin ya akan menjadi the new normal ya Mbak. Maksud gue kayak I think so. Ya kan, dan sebenarnya itu yang mungkin akan jadi mungkin ya kalau menurut aku tuh akhirnya jadi kayak itu akhirnya jadi peluang baru sebenarnya. Kayak misalnya ada nggak mungkin dari Mbak Lia mikirin apa dari nggak pernah belanja online akhirnya Mbak Lia belanja online. Gitu kan. Ternyata itu jadi kepikiran how to do some like advertising campaign atau marketing campaign yang lebih banyak di e-commerce, ya kan? Benar. Soalnya kalau Mbak Lia tuh nggak bisa lihat peluang, dia tuh nggak bisa lihat yang ada sedikit celah tuh dia akan masuk gitu. Jadi itu emang itu ajarannya. Jadi buat semua teman-teman ini banyak banget nih. Ini ada Mbak Sinta Langka, ada Richard, ini udah banyak banget di bawah ini teman-teman hari ini. Oh iya benar. Okay, hello everyone. Ya, ini lihat skenario bersedia di interview ada sebuah keajaiban teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditanya di sini yang banyak mulai dari yang biasa ditanyain semua itu. Ya, aku nervous banget sampai kipas-kipas. Padahal di AC. Mendingan pitching tau nggak sih?
Mbak ini ada yang masih related nih Mbak. Mbak Lia, what is your most absurd online selama during work from home? Apa absurd apa? What is your most absurd online purchase selama work from home? Absurd purchase. No, you know what? I'm actually a very responsible shopper. I didn't actually buy anything absurd. Mungkin kalau Boston ada, mungkin dia nggak setuju sih. Cuman, no, I don't actually have anything absurd. Semuanya oke-oke aja. Cuman nafsu aja belanja macam-macam waktu zamannya. Masker, belinya masker, zamannya sanitizer, belinya sanitizer, zamannya semua orang nyari ini ikut obat segala macam. Terus makanan akhirnya bagi-bagi orang gitu ya. Saya belanja aja terus. Nggak ada yang absurd, cuman intensitas belanjanya yang absurd. Oke, jadi yang biasanya belanja bisa dari pagi, siang lagi bengong-bengong, terus sore, terus malam gitu ya Mbak ya? Oops, nice, I can give this to someone, nice gitu. Jadi yang absurd adalah ininya, intensitasnya. Oke, jadi itu lebih mungkin kalau misalnya yang lain masih gold, Mbak Lia udah platinum sekarang ya di Tokopedia. Sinta Langka nanya apa sih? Coba cerita momen atau decision paling berani di professional lo. Really? Oke, so, kita akan masuk ke situ. Tapi mungkin yang mesti mungkin di luar teman-teman yang nonton hari ini, mungkin ada yang mau tahu juga Mbak. Awal karir Mbak Lia tuh dari mulai dulu kuliah apa, ambil apa, terus karirnya ini. Oke, saya dulu kuliahnya perhotelan, tapi karena sebenarnya nggak mau sekolah. Aku tuh cuma pengen jadi pramugari dulu. cuman my dad told me like no way over my dead body kamu jadi pramugari gitu kan. Soalnya he actually works di airline. Terus dia bilang it's very tough and segala macam, kamu harus sekolah. Oke deh, sekolah yang cepet-cepet aja ya Pak gitu. So dia terus aku tapi nggak mau di Indonesia, so akhirnya di luar sekolah perhotelan. I actually love it. Jadi sempat kerja di luar juga di Hyatt. Terus aku suka banget profesinya because I love dealing with people, ya kan? Terus di hotel itu juga diajarin to really understand people. Jadi benar-benar bisa baca bahasa tubuhnya, remember what they like and segala macam. And saying things that people like to hear and want to hear gitu kan. Terus balik ke Indonesia ternyata dunia perhotelan di sini pada zamannya. Ini remember ya, I'm saying this not now. This is like long time ago. Ya, jadi konteksnya. Jadi dunia perhotelannya agak beda. Di sini waktu zamannya orang-orang perhotelan tuh lebih kayak servant. Ya, servant. Not professional service people, ya kan? Kalau di luar kan ada sommelier, and then if you can actually be number one best concierge person in the world gitu kan. Kalau di sini kan enggak, mereka tetap servant. So I didn't like working in the hotel industry di sini. Terus I also didn't like the fact that banyak banget nggak boleh kreatif, nggak boleh ini gitu kan, nggak boleh mikir lebih banyak daripada yang seharusnya gitu. Jadi udah ada pakem-pakemnya. Jadi nggak boleh lebih dari itu. If you're over creative, you're just bad person gitu kan. Kalau di sana. Terus akhirnya one day I actually passed by an advertising brand. Waktu itu Euro RSCG the weird thing ya. Terus I was like, advertising is so interesting. Terus akhirnya udah lihat-lihat advertising, nggak tahu gimana, and then I end up actually working in advertising di FCB waktu itu. I was an AE lah, junior AE. Terus seneng gitu. Okay, this is the world I wanna be. Karena it's a world where you can create. Iya kan, waktu itu AE yang agak berbeda sih, emang agak nggak punya rasa takut sama sekali. So you can create, you can
do things, you can see your creation come to life, tapi orang lain yang bayar gitu loh, ya kan? Which is our clients. Jadi for me, I love it and I love the adrenaline, suka banget. Cuma emang zamannya dulu nggak seperti sekarang ya, yang klien nge-brief. Ingat kan Adri, nge-brief terus besok harus selesai. Kan lo kan dulu pernah, baru-baru ini kan juga klien ya. Zaman dulu nggak bisa sih, karena kita masih pakai Rugos and the Gang. Jadi you need really long time to ini. Tapi it was amazing. I mean, I think abis itu I just fell in love with advertising. I love the world of advertising. I love the office. I love everything about it. Terus ya udah, the rest is history, ya kan? Seru aja karena kita nggak ada batasannya gitu loh. Kalau di advertising you can just do whatever you want. It's so fun. Gitu. Mau tahu apa lagi? Cukup sampai situ atau harus in detail? Apa? Cukup segitu atau harus in detail? Cukup segitu atau harus in detail? Udah, itu cukup detail sih Mbak. Cukup detail kan ya? Untuk kita semua, termasuk tadi Sinta Langka, Mbak Sinta Langka juga ngomong, untuk tahu cita-cita lo sebelumnya adalah pramugari, itu kayak never thought in our mind sih. Gitu kayak. Makanya now I'm actually revealing to you guys, that's how I am. Simple. Sama pengen jadi bintang film sih kedua. Ya, itu. Nah, ada yang pernah tahu. Jadi buat semua yang di Fab Group yang megang ATL udah siap kalau ada talent baru ya bisa. Oke, sekarang agak susah kali ya, minim peran. Nah, terus dari pas masuk advertising gitu ya. And by the way, Mbak Lia ini tuh one of my first mentor. Jadi waktu pertama kali aku masuk ke advertising industry itu di Euro LSDG itu buat teman-teman, aku kerja dengan 3 perempuan handal, Lia Sunario, Sinta Langka, Astrid Ramli. Jadi ini mereka bertiga yang membentuk karakter di awal-awal karir gitu ya. Nah, Mbak, waktu pertama kali itu kan Euro RSDG itu yang waktu aku mulai kerja dulu itu Mbak, itu kan adalah nggak bisa nanya nih kalau tahun cat terus gue diomelin. Richard banyak nanyanya. Lebih kepada terlalu banyak fakta ya Mbak, itu biarkanlah menjadi rahasia kita ya. Nah itu di Euro itu kan pertama kali advertising yang Mbak Lia benar-benar ngelit ya Mbak, yang total the whole gitu ya. Nah itu apa sih Mbak your most memorable journey selama waktu di wah ada Boston masuk. Oke, most memorable journey kalau di Euro ya. Euro I guess ini again gue harus put this in context. This is really a long time ago, early 2000. Jadi the world is a little bit different daripada yang sekarang. So at that time I was 29, right? 29 itu and I was actually leading as the GM of URGG active at that time. Nah, 29 pada zamannya itu perempuan pula. It's actually rare. Karena it's a world of men, right? Terus ya jadinya I have to prove 10,000 times, work 10,000 times more harder karena mereka semua punya prejudice dan selalu meng-question. Kenapa lo bisa dapat posisi ini? If I go to the global atau regional, why can you? Kenapa? Apa hebatnya lo bisa dapat position ini? So there was a big burden karena gue juga sebenarnya I didn't know why I got it. Iya kan? I don't know why. Cuman emang I think from the very start, even from dari aku kecil. I think maybe basically because I'm the second child gitu kan. Terus jadi selalu I want to actually prove that I can do something. Dan gue gak pernah punya rasa takut gitu ya. So I took the
Shell, tunggu sebentar. Yes, ada gangguan. Ada gangguan. Nah, terus jadi kalau boleh dibilang sih yang paling berat sebenarnya itu the sense that you have to always prove yourself gitu loh, that you can do it, because it is actually a very big task. Karena waktu itu juga Euro in that format sebenarnya belum ada di seluruh dunia. It was actually the first. Jadi me, you, and Sinta, and all those people yang ada di sini, Boston dan segala macam, we actually built the first, not only in Indonesia, it's kind of the world, marketing service arm, ya kan? Dan di Indonesia lebih unik lagi karena it's actually in 12 cities, and it was actually very very tough, ya kan? Karena satu ya itu tadi. Cuman mungkin memorable buat akunya di situ, tapi mungkin memorable buat yang lain. Yang mungkin juga memorable for me and a lot to learn is I was a totally different person back then gitu than I am today. Dan ini aku sering banget ngobrolin akhir-akhir ini with some of my close friends gitu ya, apalagi yang that I know from the past. Mereka bilang selalu kan, oh my God, Lia, you are like Margaret Thatcher gitu loh, yang galaknya minta ampun, sadis and segala macam. Tapi thinking about it again, banyak yang suka nanya ke aku, why were you like that gitu kan? Satu ya itu tadi, because the responsibility was actually very big. You need to actually prove to a lot of people that you really can. And you speak for the females of this industry, bahwa you can actually do it. Number two, there is never in my job description that I should be kind or I should actually get followers, people to love me. Ya kan? My responsibility is to get the job done. Jadi aku mikirnya I just need to do what needs to be done gitu loh. And ya kayak gitu. Kira-kira. So that's actually nggak galak kok, nggak galak. Thank you, you're the only one yang bilang. Walaupun gitu. kalau Mbak Lia udah marah tuh kayak semua hening gitu. Ya, kita menghentikan kita semua teman-teman gitu ya. Cuma I do believe mungkin itu memang dari apa ya Mbak, kondisinya waktu itu memang karena masih baru, kemudian juga sistem yang baru, memang mengharuskan ya nggak bisa dikasih yang terlalu soft juga ya sih Bali. I don't know. I mean, maybe it's also my emotion. I don't know gitu ya. Cuman there's a lot of learning. Di situ tipping point-nya banyak banget. And you can see to who I am now itu totally different. Ya kan kalau boleh dilihat. Tapi ya it's just one of the journey, and menurut aku that's actually one of the most memorable experience in my life. Ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin, ini kan kita lagi ngomongin kayak how to build your legacy gitu. Dan menurut aku tuh momen di Euro RSCG itu yang paling aku bisa ingat. Betapa begitu banyak anak-anak yang Bali sekarang sudah berada di kursi-kursi atau membangun usaha-usaha baru. Dan sebenarnya how do you see your team back then gitu? Walaupun sekarang tadi kata Mbak Lia ada perubahan ya, maksudnya kayak Mbak Lia yang dulu sama yang sekarang gitu. Tapi I think how you develop people supposedly base-nya kan sama. Well, to be honest, I'm actually super proud of everyone, of the people that I work with, including you, Adri, ya kan? Thank you. Super proud. Tapi I think every time I see you guys, I can actually name a few here. Ada Iqbal, ada Boston, Sinta, ya kan? Adri. I mean, you guys are amazing people. Dari dulu juga, I mean. Satu ya, you guys work for me. I mean, amazing, kok mau gitu ya. tapi it's like aku sering ngobrol juga sih sama Boston. It's like the blind leading the blind pada zaman situ. Kita itu virgins, practically virgins yang punya banyak ide.
dan kita nggak punya rasa takut, ya kan? We do things yang even sampai sekarang itu kadang masih dibilang a new idea. Have you ever pernah nggak yang kita ingat-ingat kayak kita dulu udah pernah lakuin ini deh gitu kan? We do things yang zaman sekarang orang-orang nggak berani ya gitu ya. Jadi menurut gue, I think my leadership kayaknya waktu zaman itu sih sebenarnya boleh dibilang lumayan loose ya. I let you guys do whatever you want as long as the objective is met, and thank God you guys are very good people. Ya kan? I think salah satu yang bikin kita sukses waktu itu adalah we truly believe in each other. Ya nggak sih? Kita datang semuanya dari teman ke teman ke teman. So we are not from a bunch of strangers. And we hold on to each other and we believe in each other very, very much. I think that's the power of us back then. Dan nggak tahu kenapa, hopefully sedikit pengalaman kalian pada masa itu yang membawa kalian juga bisa seperti sekarang. I don't know, hopefully 5% aja my contribution, I'm very happy. Kayaknya menurut aku bukan, kayaknya lebih daripada 5% gitu, karena I believe the journey that we've been through gitu ya, baik aku, mungkin Astrid, Mbak Sinta, Iqbal, Boston gitu, mungkin itu yang membuat kita akhirnya ketika kita keluar dari Euro RSCG itu yang membuat kita sedikit berbeda, dalam artian adalah karena kita tuh terbiasa diminta untuk very creative and then punya inisiatif, itu buat orang awal-awal jadi aneh, tau gak sih Mbak, kayak kayaknya nggak perlu deh dia bikin gitu, why you have to do that gitu. Sementara buat gue nggak kok, ya gue tahu cara ngerjainnya memang ke kanan, tapi dulu kalau disuruh ke kanan gue masih boleh ke kiri-kiri dikit gitu, yang penting objektifnya nyampe gitu. Dan menurut gue akhirnya bisa bikin ini sih Mbak, menurut aku tuh itu yang bikin kayaknya kita semua punya mimpi gitu ya, punya tujuan yang agak sedikit mislak gitu kalau misalnya orang lain melihat gitu. Dan menurut aku semuanya itu kayak gini loh Mbak, mungkin kayak Mbak Lia juga nggak mengalami di awal yang tadi Mbak Lia bilang bahwa this is a man's world, terus akhirnya jadi how can you do it gitu. Dan buat kita mungkin kondisinya sudah nggak seperti itu lagi, tapi kita jadinya kayak gini loh, kenapa sih lo harus ngerubah? Jadi that kind of spirit itu yang mungkin kita belajar dari masa-masa kita di Euro kan, apalagi kan dulu kayaknya timnya awalnya kecil, terus apalagi kalau yang di Mama kan kecil, kecuali di operasional jadi lebih besar gitu ya. Ya kayaknya itu sih Mbak. Jadi menurut aku kebebasan yang diberikan buat anak-anak Mbak Lia zaman dulu, yang mungkin kayak kalau menurut Mbak Lia kayak ya gue lagi trial error sih gitu kan gitu, tapi itu which actually works for us gitu. Well, just to correct you, I never actually thought about it as trial and error. I always believed that it was a good idea. That's my secret, I tell you. Tapi gini lah, semuanya yang nonton ya, kita tuh banyak banget punya pengalaman seru, karena itulah bahwa kita, yang tadi Mbak Lia bilang kali ya, bahwa kita selalu berpikir semua yang kita kerjakan adalah good idea, whatever we do gitu. Nanti kalau udah selesai ternyata ada error ya, pokoknya it was a good idea gitu. Yeah. We did it gitu. Nah, terus Mbak dari Euro, terus akhirnya Mbak Lia itu kan lebih banyak di below the line ya Mbak? Yeah. No. Banyak. No, I think it's 50-50 because we do actually launch Asia, ya kan? Asia. Asia was actually a really good launch juga. It's one of my memorable campaign. Itu juga kita buat crazy stuff. So yeah.
Udah itu doang. Stop looking at me. Oke, ini kalau kata Sinta Langka asli nekat is the kunci gitu ya. Yes, nekat, bonek, and jangan punya rasa takut. I think as an adult that's what's missing, ya kan? You kind of lose that that kebonekan, kenekatan, ketidaktakutan, fearlessness-nya tuh hilang gitu. And that's something that I miss. And I think that's something that came back during this pandemic. The fearlessness bahwa you can do a lot of things even though you're cooped in di rumah gitu loh. So for me this pandemic, even though it's scary, it's pretty exciting. Ya kan? Dan mungkin itu yang kayak Tambalia tadi bilang, bahwa banyak banget kalau adult tuh akhirnya kehilangan rasa untuk coba atau cross your limits gitu. Sebenarnya ini banyak banget dengan anak muda sekarang nih Mbak, yang benar-benar Gen Z itu, mereka tuh ya just do gitu ya. Jadi kenekatannya luar biasa. Ini ada Mbak Sinta Langka, dia bilang nekat itu kunci, dia bilang gitu. Mbak Sinta Langka, aku cuma punya satu kata buat lo, obaji, gitu doang. Oh iya. I remember that, Adre. Obaji. Pecah. Itu tapi menurut it was a good idea, ya kan Mbak? It was a good idea. And a good solution. And a good solution. Mbak, gue mau nanya lagi. Habis dari Euro, terus pindah ke LBD. YNR yang under Become. Itu juga dari cuman berberapa ya, berempat kali ya, terus sampai akhirnya about 80 people. Tapi yang most memorable, belum ditanya ya, tapi aku kasih tahu aja. Ya, yang most memorable adalah we actually won the first Cannes Gold Lion for Indonesia di YNR. Yay! So I think that was the highlight of my life juga sih, gitu. Jadi even though we were very small compared to the rest, terus ternyata even in the network waktu saat itu, jadi kita bisa menang is amazing. Dan kita saking nggak merasa akan menangnya sampai kita nggak ngirim siapa-siapa ke Cannes. So our regional ECD creative ECD back then yang mengambil, dan dia juga kaget. Hey guys, you know what, you guys won. So it was amazing. Jadi super terharu banget, and itu adalah creation benar-benar anak Indonesia. Jadi bukan ECD-nya yang orang yang expat yang bikin, tapi benar-benar orang Indonesia. It was Yeri and Glory yang bikin, so I still remember. Two amazing creative people juga. So orang Indonesia tuh keren dari dulu kali. Itu campaign apa ya Mbak? Campaign apa? It was LG campaign. Jadi dia kayak buku, and I mean people can talk, bisa sepanjang buku yang tebel lah ibaratnya, something like that. You still can Google it and find it on online. Okay. Get you. And then afterwards, perjalanan Mbak Lia mungkin awalnya lebih banyak di multinational ya Mbak? Yeah, I was always di multinational, always, kecuali sekarang. Nah ya, itu yang mau ditanya. Kenapa tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba pindah? Again, kembali ke roots. Remember when I moved from hotel keluar menjadi di advertising, karena banyak pagar-pagarnya, ya kan? I don't like that. Dan maybe me personally, I have a lot of ideas. Kadang-kadang kepingin ini, kadang-kadang kebanyakan sih. Nah, di multinational you cannot. They appreciate you for having a good idea. They always encourage you to have ideas, business in terms of business ya. Tapi once you have it, mereka terus yang oh no you cannot, you have to do this, and terus bosen gitu ya. Kok begini aja sih?
why is it so difficult untuk bisa get more money? I mean, how can you get more money if your source is di situ-situ aja? So I find it really restricted banget. Terus akhirnya I met this wonderful, inspiring person, which is Fritz, ya kan? Which is 10,000 years younger than me. Tapi very inspiring gitu ya. Terus dia bilang, okay, let's join Fab Group. Yeah, so and I love the mission of it, which is Fantastis Anak Bangsa. FAB itu Fantastis Anak Bangsa. So they want to make anak bangsa fantastis. I love it, right? Terus pas masuk ke sini, oh my God, it's so liberating because basically, you can do anything you want di sini. Your ideas are not only appreciated, but your ideas can actually become true. So that's what I love about it. And you don't see, kan kita selalu ya, misalnya kita lagi at the agency. Okay, so how's the market? Oh ya, sekarang pie-nya menjadi lebih kecil because there's more players. In Fab itu kita nggak ngelihat pie itu menjadi semakin kecil because the pie is beyond the pie itself, gitu kan. It's a matter of how creative you can come up to create your pie, your own pie, ya kan? In order to get business. So it's amazing. I love it, and it keeps me alive. Bring back your your spirit, your memories about kayak dulu. Pertama kali how you build Euro, Yang selalu aku ingat tuh pokoknya zaman Mbak Lia tuh dia selalu memulai segala sesuatu itu dari yang tadinya nggak ada. Jadi semua anak-anaknya tuh di handpick satu-satu, terus di groom, di build sampai akhirnya mereka semua menemukan jalannya masing-masing gitu. Dan mungkin di Fab tuh kayak dapat begitu ya Mbak, karena kan banyak banget kan, banyak sekali line business-nya. Terus ketika Mbak Lia masuk, mungkin juga Mbak Lia involved untuk membentuk new business department baru gitu kali ya Mbak? Well, I see it a little bit different. Kalau di sini justru, maybe kalau dulu kalau sekarang gitu ya, I know I want to create a lot of things, tapi selain itu juga I learn a lot of new things. That's excited me, gitu loh. Dengan belajarnya banyak hal-hal yang baru, it actually sparks a lot more ideas. That you can maintain your relevance, ya kan? Karena the people that you work with, it gives actually a good feeling. Dan to be honest, ada satu hal yang aku bingung ya. I don't understand why old people atau mature people like me sometimes feel threatened sama younger people. Karena menurut gue, the younger people actually yang memberi new soul to people like me, ya kan? And itu yang membuat kita jadi bisa terus to create terus-terusan and never stop, and hopefully be relevant forever, ya kan? So I love Fab because they have a lot of really talented people, and I'm happy to be surrounded by them, very talented and kind people, ya kan? Gitu. Karena menurut aku tuh Mbak, itu mungkin yang mestinya semua orang-orang yang mungkin sudah mature itu harus punya, you know, the spirit like what you say, that you keep learning, you keep exploring gitu, sehingga perasaan untuk being threatened tuh nggak ada gitu ya Mbak, gitu. Karena karena kan tetap aja walaupun knowledge dan knowledge itu bisa dipelajari, tapi kan pengalaman juga berbeda ya Mbak, yang ngasih pengalaman. Iya benar. Ya jadi itu dan memang untuk punya leader yang selalu mau belajar nggak banyak juga sih Mbak. Jadi I think you also one of a kind gitu. Dan buat semua anak-anak ini di Fab Group, beruntunglah kalian ada bersama Mbak Lia Sunaria. Wah, I don't know beruntung atau enggak. Hopefully 10% aja beruntung, I'm happy. Iya, bener ya. Tapi to be honest, aku merasa lebih beruntung.
I'm very very blessed. Yeah, very very super blessed. Terus Mbak di mana di perjalanan ke depan gitu ya. Kalau misalnya Mbak Lia ngebayangin gitu, will you always be in advertising industry or tiba-tiba mau I wanna create my own business yang keluar dari advertising, itu sempat kepikiran gitu nggak sih Mbak Lia? I think I'll still be working in this line of creative industry ya. Mau itu advertising atau apa, I'll still be in this line of work yang berhubungan dengan creative. Whether it's nantinya ada mau education, mau apa, terserah. Cuman I think I'm still going to be doing things within this industry. Why? Because I love this industry. For me, my work is not work. It's who I am, ya kan? Mungkin itu salah satu juga. I mean, yang penting. If you actually are doing something, choose something that you don't call work, but choose something that you feel it's part of your life. Jadi kalau misalnya ada nanya sama gue, gimana? Mungkin it's one of your questions later on. Perbedaannya mana antara hidup, your life and work? Gak ada. It's the same. Ya, everything is integrated into it, ya kan? Watching my husband, I actually learn more things about I shouldn't say this online, about nice people. Nice people. Right? I mean, dia kan orangnya proper segala macam. I get insights from him. Talking to my son, I get insights. Jadi it's everything is it's integrated. So you need to do that, ya kan? Jadi nggak berasa berat ya Mbak somehow. Karena kan banyak orang ngerasa, no, I'm doing my work, gitu, nanti baru ngurusin gitu. No, I love my work. Ya. Sebentar Mbak, ini ada sedikit gangguan karena menjelang Ramadan ya. Mulai. Iya benar. Sama ini dari tadi. Lebaran, bolak-balik ada proses logistik ya, proses logistik. Benar. Mbak, terus sebenarnya kalau misalnya ditanya gitu sama Mbak Lia gitu, siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam hidup Mbak Lia? I promise to Iwa, if he's watching, that I will not mention anyone because I got in trouble before when I didn't mention a few people. No, tapi to be honest, siapa yang paling mempengaruhi aku ya? I cannot say one person. I think a lot of people mempengaruhi. Hari ini ya barusan. I think even you, ya kan, mempengaruhi hidup gue. Even Sinta mempengaruhi hidup gue. Fritz so there's a lot of people yang sangat mempengaruhi. I wanna say my dad mempengaruhi gue dalam hal his philosophy of leadership and segala macam. My mom, ya kan. I don't have any one person, to be honest. Ya kan? Even my pembantu mungkin she inspires me sometimes. Ya kan? Of how she manage life. Okay, I think that's the consistency of what you're saying. Kayak you keep learning. Jadi kayak semuanya di mana aja, dari siapa aja Mbak Lia selalu bisa dapat inspiration, right? Dari Rob Langtry. No. I will say Rob Langtry. I will say I have to thank him because he actually gave me the opportunity to become the GM. If he never gave me the opportunity, I would never be here today. So to be honest, one more thing I would like to say. You meet good people and you meet bad people, right, in life. To me, even the worst person that you meet, itu punya impact yang super positive to you. Aku kadang-kadang, I remember this one, my boss, which is super nasty and segala macam. Gue ketemu sama dia, I actually say thank you. Karena without meeting her, I would never become the person or that person yang disiplin gitu ya. Tanpa
aku kenal dia. Jadi to be honest, even Prof. Langtree, yeah, he actually played a very important part in my life, gitu. Ya kadang-kadang kita sadari bisa belakangan ya Mbak. Maksudnya yang kata Mbak Lia tadi gitu, bahwa Mbak Lia itu kan bilangnya tadi ada Mbak Lia yang dulu sama Mbak Lia yang sekarang tuh udah banyak berubah gitu ya. Nah sebenarnya what was your turning point yang sampai akhirnya begitu? Apa nggak mungkin mendadak kan Mbak, pasti ada cerita-cerita seru yang bisa dibungkuin gitu loh. Ya, actually salah satunya adalah responsibility yang berbeda juga, ya kan? When you grow older, your responsibility is to nurture. And if you want to, if you need to nurture, you cannot be nasty, ya kan? You need to be nurturing. Tapi yang kedua juga, along the way, I've seen really nasty people, ya kan? Okay. And then and mungkin nggak langsung ke aku. Karena I'm also very scary mungkin. Cuman aku ngelihat gitu, oh my god, I don't wanna be that person, ya kan? Jadi kayak dikasih lihat gitu. Jadi ya one thing you need to keep introspecting yourself and then you mold yourself to be better and better, ya kan? Dan lihat juga dari yang jelek-jelek. Makanya kalau kita lihat ada orang yang jelek, sometimes maksudnya bukan jelek rupa, maksudnya yang jahat gitu ya. Aku cuma bilang, aduh, thank you God for letting me see this, ya kan? So I do not become like this person, gitu loh. Yeah. I think itu yang membuat gue juga berubah gitu ya, and make myself better. It's because I see a lot of good people, I see a lot of not good people that I don't want to be, gitu. And I don't want to be giving that I don't want to be that person that gets what I said before, gitu. So on behalf of my old self, I apologize to everyone that was hurt by me in the past. I know I didn't hurt you. Ya, makanya susah mikir ya, karena kayak zaman dulu ya seru-seru aja gitu ya Mbak. Karena ya maksud aku gini, perubahan yang terjadi kalau Mbak Lia kan benar-benar melihat bahwa gue dikasih contoh nih bahwa ada orang yang mungkin dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan gitu kan. Richard nakal deh, Richard. Iya, Richard, jangan gitu dong, Chat. Nanti ya offline aja. Takut kena undang-undang ITE. Boston, gue bisa mention nama sih gitu. Gak usah. Oke, terus lanjut, Dri. Mbak, tapi menurut Mbak Lia kalau misalnya kan yang menurut aku menarik dari Mbak Lia tuh adalah yang pertama nanti kita ngomongin legacy gitu ya. Begitu banyak sebenarnya anak-anak yang Mbak Lia, boleh dibilang anak-anak yang Mbak Lia yang akhirnya sebenarnya ya kalau misalnya kita mau pada sombong, we already also on top gitu kan. Yes, you guys are. Jadi kira-kira apa sih Mbak yang kayak misalnya selain tadi memberikan kebebasan waktu kita masih di usia yang lebih muda gitu Mbak, how you think perlunya membangun legacy buat tim tuh menurut Mbak Lia apa sih yang perlu dipunyain oleh semua leader gitu Mbak? I think yang harus dipunyai semua leader adalah jangan sampai being a legend is your goal, ya kan? Satu, karena ya Beatles never plan to be legends dan segala macam. Nomor dua, legacy. I think you just need sometimes to just sit down and think, if I were to die tomorrow, gue mau diingat sebagai apa? I think every leader harus punya dan pernah memikirkan itu. What do you want to be remembered? Ya kan? As what kind of person? Or what do you want to be remembered by people yang tahu lo? Ya kan? Dan especially pada saat lo meninggal nanti gitu ya. Orang-orang pas ngeliatin lo tuh pengennya lo dikenang sebagai apa. I think itu adalah the foundation for you guys to think of how you want to create
your legacy. Kalau menurut gue as simple as that. It sounds simple but it's difficult. I learned this also from one of my best friend yang bilang you need to do that, Lee. And I'm actually doing it gitu sekarang. And I'm still planning on it gitu loh. Masih belum tahu juga sebenarnya. Tapi yang pasti I want to be remembered as a kind person who gives value, ya kan, to people. Enough sih, itu aja sebenarnya. Nggak mau muluk-muluk. Ya, cuma memang pas ngelakuinnya tetap aja kadang-kadang susah. Kadang-kadang kita ngadepin orang-orang yang juga penyakit. Susah. Gitu ya. Susah. Nothing is easy. Proses semuanya, ya kan. Ya. Terus and staying true to yourself is important. Staying true to yourself, ya kan, that's important. Dan itu menurut aku buat semua yang pernah jadi timnya Balia, itu staying true to yourself adalah kayaknya dari zaman kayak aku pertama kali kenal Balia deh. Jadi maksudnya ya kalau emang lo weird, kalau memang lo aneh, ya kalau emang lo happy dengan diri lo yang itu, go ahead gitu. Malah akhirnya menurut gue dulu tuh dari segala keanehan itu akhirnya kita jadi complement each other gitu. Dari kebingungan gue sama Sinta Langka yang walaupun event segede gimana aktingnya segini gitu ya. Tapi dari situ gue ngerti Mbak bahwa ternyata keunikan yang Mbak Sinta adalah itu gitu loh. Dan itu menunjukkan bahwa she has a lot of strength gitu. Dan itu yang menurut gue zaman dulu kita semua belajar gitu bahwa every single individu itu punya uniqueness sendiri-sendiri yang akhirnya bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya gitu. Benar. Okay. Terus kalau sekarang nih Mbak, kira-kira kalau ini pertanyaan ini penting banget, gue mau nanya banget ini. Mbak, kalau gue lihat tuh gini, Mbak Lia dengan perjalanan karirnya juga gitu, udah nge-build banyak anak-anak yang berhasil di bidangnya masing-masing gitu ya. Nah menurut Mbak Lia, apa sih Mbak yang menjadi rahasianya Mbak Lia untuk selalu in demand gitu? Karena menurut gue kemanapun lo, misalnya lo lama di sini gitu, udah, tiba-tiba udah dapat lagi yang ini. Terus lo lama di mana, terus lo dapat lagi yang baru lagi, dan selalu memang menurut gue tuh itu selalu ke titik yang jauh lebih baik atau lebih besar gitu. How you manage that you always in demand? I don't think not thinking that you always want to be in demand is number one, ya kan? Soalnya to be honest, I don't want to have that pressure, ya kan? Tapi yang paling penting adalah again to always be open to new things, ya kan? Makanya tadi aku bilang the reason why I don't understand why old people atau people at my age are so threatened about young people or so threatened to try new things and segala macam. Kalau aku sih I embrace because what? Because you know you need to learn, ya kan? Dan menurut aku not wanting to be in comfort zone is also important because once you are comfortable in the comfort zone, that's when you will be irrelevant. That's in my opinion. Jadi selalu harus adrenaline. You need, kalau aku yang ngelihatnya gini, oh my god, kok hari ini my adrenaline is not rushing at all. Itu I get really nervous, ya kan? Like kenapa ya? Gue kurang bikin apa ya nih? Kok gitu ya kan? Tapi ya itu sih adrenaline. You need to have it all the time. Jadi kalau menurut aku again your title, your ini itu nggak boleh jadi tujuan. Ya tujuannya harus whether you like filosofinya, ya kayak ke FAB aja. What I wanted was a place that I like in terms of vision and mission, ya kan? I like the leader and segala macam. Itu adalah tujuannya. Tapi tujuannya bukan I wanna be the MD of this, I wanna lead it. Nggak pernah gitu loh, ya kan? Makanya mungkin karena itu yang I do stuff that people like and that's how I stay relevant, stuff that I like juga, ya kan? Yang paling penting itu sih, ya kan? Dan kayaknya enggak. Nah, itu jadi menurut aku
Ya karena menurut aku Mbak Lia orangnya selalu pengen belajar terus selalu selalu belajar terus menjadi akhirnya jadi relevan, akhirnya ya itu yang membuat seolah-olah kayaknya tuh selalu in demand, padahal that's not actually your goals gitu kan Mbak. Tapi gimana caranya? I don't even know that I'm still in demand. Alhamdulillah kalau masih. Beneran sumpah. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Lia bilang kayaknya aku nggak pernah deh kalau marah sama kamu. Iya, soalnya kayak prinsip yang Bali itu juga aku pegang banget dari waktu aku dulu kerja. Waktu pertama kali aku kerja di Euro gitu, aku tuh ngamatin. Dan dulu tuh yang paling aku amatin adalah kenapa orang dimarahin. Jadi itu menurut aku tuh banyak orang tuh nggak mengamati gitu, cuma tahu bahwa Bali gitu. Tapi waktu itu ada time ya aku benar-benar cari tahu gini, why you're being scolded gitu, kenapa lo dimarahin? Karena kalau orang itu nggak bisa jawab, menurut aku kayaknya udah gila sih lo gitu. Karena itu kan sebenarnya yang akhirnya membuat kita jadi punya evaluasi dan jadi learning terus. Strategi hidup. Iya, strategi hidup gitu kan. Terus kalau Mbak Lia tuh pokoknya kreatif, pokoknya lo kerjain dulu urusan bener gimana ntar gitu kan. Pokoknya kalau menjawab itu harus yakin, ya nggak Mbak? Benar, yakin. Yakin aja dulu gitu ya. Iya. Pokoknya itu kalau aku harus nginget-nginget semua momen aku dulu ngerjain semua project di Euro, itu kadang-kadang suka mikir gila ya bisa begitu ya Mbak, gitu ngerti gak sih? Ya, I know, crazy right? Ya bisa begitu, bisa. Kok bisa ya kita ya bisa segitu? Kalau misalnya bisa ngomong jujur ya, gila ya gue dulu bisa segitu ngebohongin ya. No, but we give good service. We always give good ideas. Oke Mbak. Iya. Kalau misalnya gini, oke, karena kita udah mulai masuk lagi tadi udah kerjaan gitu ya. Terus how do you see your son gitu? Apakah lu juga Mbak Lia juga pengen bahwa dia mau terjun ke bidang yang sama atau benar-benar di let loose aja? My son, I want him to be very confident of who he is. Gue nggak peduli dia mau jadi apa sebenarnya, as long as again he loves what he's doing dan dia percaya diri, ya kan? Karena yang aku bilang sama dia kan dulu lebih pendek daripada sepupunya lah ya. Terus or some of his friends, gue bilang, Rehan, you know what you should do? Tall people nggak bisa jadi Formula One driver. Only short people can. I mean, shorter people can. Jadi you see bahwa people punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi jangan terus-terusan lihat kekurangan. I mean, I'm not the smartest, ya kan? Tapi I know something that other people cannot. So you need to have that. Ya kan, once you have that, you are relevant, you are of value, ya kan. Don't try to be other people, tapi be a strong you. Itu yang paling penting, ya kan. So I want to tell everyone, I mean in this world gitu ya, jangan suka kepingin jadi orang lain, jangan jealous sama orang lain punya apa, jangan ini, pokoknya don't do that gitu, because that's actually will kill you, the good you, ya kan. Yang paling penting adalah build a good you, a confident you, so you can be of value to others, ya kan, sincerely, ya kan. Aku tuh paling nggak suka sama orang yang nggak sincere, nggak apa adanya. Makanya I love Cinta Langka ya, you know lah ya. I love her to death because she is just her. Yeah, without regret, without compromise, without anything. Just like you, just like Boston, just like Iqbal.
just like everybody, Richard even, ya kan, semuanya yang ada di sini. You guys are all very true to yourself. You have your own strength. Itu sih yang paling penting. Anak gue juga aku maunya seperti itu, ya kan. Plus campur berdoa. Semoga jadi sukses. Nah, gue baru nih, soalnya yang bagian terakhir ini gue baru dengar. Apa tuh? Kita jarang banget ngomongin Balia berdoa. Maksudnya kayak something religious. That's something that people don't know. Ya, right. Jadi menurut aku tuh memang selalu ada doa gitu loh Mbak. Maksudnya di dalam semua langkah hidup kita pasti ada itu, dan I do believe you also have a strong pray untuk apapun yang Balia jalanin gitu. Yeah. Dan kayaknya menurut aku tuh yang tadi pesan terakhir bahwa Balia bikin semua baik anak Balia maupun tim Balia untuk benar-benar stay true to yourself, itu kayaknya salah satu kuncian yang mungkin akan selalu diingat untuk semua anak-anak yang pernah bekerja sama dengan Balia gitu. Karena aku yakin nggak ada yang pernah, zaman itu pertama kali mungkin kita nggak pernah dikomplain kayak kita mau pakai baju apa, kita mau pakai sepatu apa, kita mau rambutnya kayak gimana gitu ya. Kayak waktu itu nggak pernah dikomplain. Balia, it's such a blessing to have you in that IG Live. Thank you. Sekarang ini 13 detik tuh sih, ini ada tulisannya. Oh serius? 15 minutes remaining. Balia, thank you so much, dan ternyata Thank you so much.